Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau singkatnya PUEBI. Baik, kita masuk dulu ke pengertian ejaan. Ejaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebelum kita mengulik lebih jauh mengenai materi ini, sebaiknya kita mengetahui dulu sejarah ejaan bahasa Indonesia. Ejaan mengalami perubahan dan perkembangan, dan mengapa hal itu terjadi? Ejaan mengalami perubahan dan perkembangan dikarenakan oleh faktor zaman, yang mana zaman menuntut bahasa untuk terus disempurnakan. Karena itu adanya perubahan dan perkembangan ejaan, dan akan dijelaskan pada sejarah ejaan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama ada ejaan Van Opwitsen, yang berada di tahun 1901 sampai 1947. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan Belanda yang diciptakan oleh Charles Adrian Van Opwitsen dan dibantu oleh orang Indonesia, yaitu Engku Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Ciri-ciri dari ejaan ini ditandai dengan penggunaan bunyi U yang ditulis dengan huruf OE, penggunaan bunyi Y yang ditulis dengan huruf J, dan penggunaan huruf C yang ditulis dengan huruf TJ. Lalu yang kedua ada ejaan Swandi atau yang kita kenal sebagai ejaan Republik, berada di tahun 1947 sampai 1956. Pemerintah ingin terus mengupayakan menyempurnakan ejaan Van Opwitsen. Hal ini dibicarakan pada Kongres Bahasa Indonesia yang pertama yang dilaksanakan di Solo pada tahun 1938 yang mana menghasilkan ketentuan ejaan yang baru. Lalu yang ketiga ada ejaan pembaharuan yang berada di tahun 1956 sampai 1961. Kongres Bahasa Indonesia yang kedua yang dilaksanakan di Medan pada tahun 1954 yang digagas oleh Bapak Muhammad Yamin. Eh, Kongres Bahasa Indonesia yang kedua ini membicarakan tentang pembaruan ejaan untuk menyempurnakan sistem ejaan Swandi atau ejaan Republik. Lalu yang keempat ada ejaan Melindo atau ejaan Melayu Indonesia berada di tahun 1961 sampai 1967. Pembaruan ini dilakukan karena adanya beberapa kosakata yang menyulitkan penulisannya. Namun pada saat perencanaan dan peresmian ejaan ini gagal dikarenakan ada konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1962. Lalu yang kelima ada ejaan baru yang berada di tahun 1967 sampai 1972. Ejaan ini merupakan ejaan kelanjutan dari ejaan Melindo yang gagal diresmikan pada saat itu. Lalu yang keenam ada ejaan yang disempurnakan atau EYD yang berada di tahun 1972 dan berlaku hingga 2015. Ejaan ini menggantikan ejaan Swandi dan ejaan ini mengalami dua kali perbaikan pada tahun 1987 dan 2009. Lalu yang ketujuh ada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat PUEBI, diresmikan pada tahun 2015 dan berlaku hingga saat ini. Untuk lebih jelasnya mengenai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia akan saya sampaikan di slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau singkatnya PUEBI diresmikan pada tahun 2015 dan berlaku hingga saat ini. Eh, Pedoman ini merupakan edisi keempat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pemerintah terus mengupayakan pembenahan terhadap ejaan bahasa Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Karena bahasa Indonesia saat ini sangat pesat perkembangannya dan sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, penggunaannya pun semakin luas. Berbagai ragam ranah pemakaian baik secara lisan maupun tulis. Oleh karena itu, Badan Pembinaan dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia untuk menyempurnakan Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan. Nah, pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ini ada tiga hal perubahan yang terjadi pada PUEBI. Yang pertama ada penambahan huruf diftong, yang kedua ada penggunaan huruf tebal, dan yang ketiga ada penggunaan huruf kapital. Penggunaan penambahan huruf diftong ini terjadi karena Indonesia telah banyak menyerap istilah asing, maka dari itu dilakukanlah penambahan huruf diftong. Nah, pada PUEBI ini diftong ditambahkan adalah EI, dan sekarang Indonesia memiliki 4 diftong. Yang pertama ada AI, yang kedua ada AU, yang ketiga ada EI, yang keempat ada OI. Nah, EI ini banyak digunakan dalam
istilah asing. Sebagai contoh, survei. Lalu yang kedua ada penggunaan huruf tebal. Penggunaan huruf tebal ini digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang tulis miring, dan penggunaan huruf tebal ini digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan dan seperti judul buku, bab, atau subbab. Lalu penggunaan huruf kapital. Perbedaan yang terakhir antara POEB dengan EYD ini terletak pada penggunaan huruf kapital, yang mana ejaan sebelumnya tidak diatur bahwa unsur julukan tidak ditulis dengan awalan huruf kapital. Dan di sini ada 4 sub yang diperbaiki. Yang pertama ada pemakaian huruf, yang kedua ada penulisan kata, yang ketiga ada pemakaian tanda baca, yang keempat ada penulisan unsur serapan. Kita ke sub yang pertama dulu, pemakaian huruf. Ada beberapa aturan dalam pemakaian huruf di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, diantaranya adalah yang pertama huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Lalu kita ke sub yang kedua, yaitu penulisan kata. Di sini ada kata dasar, kata turunan atau imbuhan. Nah, imbuhan ini ada letak yang mana letak awalan, tengah atau sisipan, dan akhiran. Lalu ada kata ulang dan gabungan kata. Kata dasar ini sebagai satu satuan yang berdiri sendiri, sedangkan kata turunan diikuti dengan kata dasarnya, sedangkan gabungan kata hanya mendapat awalan atau akhiran. Lalu ke sub yang ketiga ada pemakaian tanda baca. Di sini ada tanda baca, ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung siku, tanda petik tunggal, tanda ulang, tanda garis miring, penyikat, atau apostrof. Semua ini digunakan dalam pemakaian tanda baca sesuai dengan konteks kalimatnya. Lalu kita ke sub yang terakhir, penulisan unsur serapan. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia terbagi atas dua golongan besar. Yang pertama, unsur yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, maksudnya di sini unsur ini dipakai untuk konteks bahasa Indonesia, namun pengucapannya masih menggunakan cara asing. Sebagai contoh, dalam kata shuttlecock, sebenarnya shuttlecock itu adalah konteks bahasa Indonesia, namun pengucapannya masih menggunakan cara asing. Lalu yang kedua ada unsur asing yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Supaya apa? Supaya ejaan asing diubah seperlunya hingga bentuk Indonesia masih dapat dibandingkan dengan bentuk keasliannya. Dan itu tadi presentasi mengenai materi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.